Ya kan dulu banyak anak banyak rezeki, iya dulu itu, Pak. orang tua Ya, kita sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi seiring dengan dinamika perkembangan sekarang di era milenial sudah berubah paradigma itu. Malah sekarang banyak anak banyak resiko. Ketika itu maklum bahwa semua lockdown di rumah. Bapaknya lockdown di rumah terus kumpul, maka kita harus waspada. Katanya 2 anak lebih baik. Iya. Dari 1 istri. Kalau misalnya istrinya 2 atau 3 apa gimana, Pak? Dan alhamdulillah terkait dengan program ini, tahun ini kita dapat penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang langsung diterima oleh Bupati Kabupaten Serang. Bumbu dapur untuk camilan, ada tomat dan merica. Gitu. Atur jarak kelahiran agar istri tetap sehat dan ceria. Nah, gitu. Halo Sobat Banten Story, balik lagi bersama kami tentunya di acara SOS, Sajian Obrolan Santai. Oke, untuk episode kali ini pembahasannya cukup seru di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentunya saya juga di sini tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Tarkul Wasis. Wah, boleh sambut untuk Banten Story, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Banten Story. Selamat berjumpa dengan kami Dinas DKB P3 Kabupaten Serang. Ya, Pak. Biar lebih enak kita buka masker aja kali Pak. Soalnya kita juga sudah vaksin, Pak ya. Kita santai. Santai, kita obrolan biar santai, Pak. Biar kita kelihatan senyumnya. Bener itu, senyum itu baik, Pak ya. Oh ya Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi banyak yang ingin saya tanyakan ya. Tentunya Sobat Banten Story banyak yang ingin tahu lah Pak ya. Ya. Tentang keluarga berencana. Sebetulnya tidak asing gitu Pak ya untuk soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi banyak program-program yang mungkin Sobat Banten Story itu tidak tahu. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya, ada program apa aja sih Pak di pemberdayaan perlindungan dan perlindungan anak? Ya, baik. Terima kasih Bang Boim dan pemirsa Banten Story dimanapun berada. Salam bangga kencana, berencana itu keren. Asik, keren. Itu merupakan tagline kami di Dinas KB. Oleh karena Kang Boim, tentunya kalau kita bicara masalah keluarga berencana, dinas kami adalah pengampu bidang KB, kemudian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terkait dengan program keluarga berencana, mungkin kita semua di seantero nasional sudah familiar dengan program keluarga berencana. Ketika kita kecil tahun 70-an malah ada yang namanya uang koin berlogokan keluarga berencana. Benar. Itu di era tahun 70-an. Baik, terkait keluarga berencana sesungguhnya bagaimana pemerintah memiliki program dalam rangka pengendalian penduduk. Jadi bisa kita bayangkan jika penduduk tidak dikendalikan, maka akan terjadi ledakan penduduk. Ledakan penduduk. Maka sebuah solusi dari pemerintah adanya program keluarga berencana. Gitu Pak ya. Tujuan utamanya. Iya, Pak. siap. Soal dulu kan ya anaknya banyak-banyak Pak ya. Kalau sampai sekarang masih dilakukan mungkin ngebeledak Pak ya. Iya. Ya kan dulu banyak anak banyak rezeki, dulu itu, orang tua kita. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi seiring dengan dinamika perkembangan sekarang di era milenial sudah berubah paradigma itu. Malah sekarang
banyak anak banyak resiko. Bener banget, banyak anak. Apalagi banyak yang nikah muda Pak ya. Siap, Belum sih pada siap. punya anak tapi masalah untuk menikah. Siap. Kalau program Dinas Keluarga Berencana tahun ini apa yang akan digencarkan lagi? Terkait dengan program keluarga berencana tahun ini, seperti biasa sesuai dengan perencanaan kita bahwa program keluarga berencana merupakan program prioritas. Ya, di mana tentu kita memiliki data basis pasangan usia subur yang ada di Kabupaten Serang itu sebanyak 270.000. 270.000. Itu yang harus kita urus. Banyak Pak ya? Banyak pasangan usia subur ya. Ingat ada PUS itu pasangan usia subur. Maksud pasangan usia subur itu usianya sudah pas gitu Pak ya? Ya, jadi yang dimaksud pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang istrinya masih subur. Oh iya Gitu. itu. Jadi tahu kan? Ya gitu. Benar. Itu yang harus kita lindungi melalui program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kalau usia matang itu usia berapa sih Pak? Ya. Bagusnya gitu untuk lelaki dan perempuan. Untuk apa? Untuk Untuk perkawinan. pernikahan. Nah, oleh karena terkait dengan perkawinan juga pemirsa Banten Story perlu saya sampaikan bahwa sesungguhnya apa sih program keluarga berencana? Iya. Adalah sebuah perencanaan dari keluarga sehingga siapapun nanti yang akan berkeluarga tentunya harus direncanakan dulu. Nah. Direncanakan laksana kita akan membangun suatu rumah. Pasti kita membuat sebuah perencanaan di mana lokasinya, kemudian materialnya seperti apa, kemudian konstruksinya seperti apa, sehingga nanti ke depan ketika kita akan membangun rumah, kalau lokasinya bagus, tidak labil, kemudian cakar-cakar ayam konstruksinya, maka bangunan rumah akan tegak, kokoh dan tangguh. Benar banget. Begitu juga dengan perencanaan keluarga, pemirsa Banten Story, kita harus merencanakan sebuah keluarga. Dimulai kita barangkali perkenalan, katakan ta'aruf. Iya benar. Ya, dan sebagainya, maka itu merupakan sebuah perencanaan. Dalam perencanaan ini di dinas kami kita ada yang namanya perencanaan keluarga melalui program antara lain PUP. Pendewasaan usia perkawinan. Nah, itu penting tuh. Itu. Ya, oleh karena pemirsa Banten Story yang sekarang tentu masih jomblo, mungkin banyak yang jomblo Pak. masih jomblo, ya makanya kita mulai sekarang kita rencanakan membangun sebuah keluarga. Bagaimana dengan usia yang ideal? Iya, usia ideal. Yang dimaksud dengan usia ideal itu adalah bahwa ketika kita akan merencanakan sebuah keluarga, paling tidak wanitanya paling tidak usianya 21 tahun, 21 tahun yang laki-laki atau pria 25 tahun. Itu yang ideal. Yang ideal dalam rangka kita merencanakan membangun sebuah keluarga. Nah gitu Sobat Banten Story. Jadi jangan memaksakan untuk menikah karena cinta. Harus sudah siap dari usianya. Mungkin materinya atau apapun yang lainnya Pak ya. Iya. Nah Pak, sebenarnya ketika sudah menikah, sudah berkeluarga, kan saya dengar ya katanya 2 anak lebih baik, ya kan Pak? Iya. Nah, itu kalau itu sebenarnya memang harus untuk di tahun saat ini apa gimana itu Pak? Ya, terkait dengan jumlah anak. Pada prinsipnya, pada hakikatnya kita memiliki anak itu adalah hak privasi orang. Iya benar. Berapapun dia cita-cita punya anak, ya mangga, itu hak orang. Hak orang ya Pak. Ya. Oleh karena tentu kita pemerintah punya kewajiban bagaimana kita pemerintah untuk berupaya berikhtiar agar warga masyarakat yang ada di Kabupaten Serang pada khususnya membuat sebuah keluarga yang berkualitas tentunya. Tentu dalam rangka kita mewujudkan keluarga berkualitas
ada faktor-faktor lain Ada faktor yang lain. akan mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas keluarga disambut. Oh gitu Pak ya. Nah untuk program sebelumnya itu Pak, karena kan sempat ada COVID tuh Pak ya. Ya, Itu menghambat atau tidak Pak? ya baik pemirsa Banten Story, bagaimana dinamikanya ketika kita melaksanakan program di Dinas KB seiring dengan adanya pandemi COVID 2 tahun yang lalu, oleh karena ini juga merupakan salah satu hambatan. Hambatan, kemudian bukan permasalahan tetapi persoalan. Artinya pertama hambatannya ketika tugas kita melayani pasangan usia subur yang akan menjadi peserta KB, catatannya tidak boleh berkerumun. Dengan sendirinya ketika kita akan melakukan pelayanan di tempat-tempat fasilitas kesehatan, tentu kita harus berkerumun. Oleh karena tentu ketika itu tetap kita mengambil langkah-langkah yang positif, yang konstruktif, bagaimana agar di era pandemik ini kita masih bisa melakukan, mampu melaksanakan program. Malah ketika itu kita melakukan gerakan cegah putus kontrasepsi. Ketika itu maklum bahwa semua lockdown di rumah, bapaknya lockdown di rumah, terus kumpul. Maka kita harus waspada. Waspada oleh karena ketika itu tetap kita dengan jajaran di lini lapangan melakukan gerakan cegah putus kontrasepsi. Gitu Pak ya. Jadi sempat ada ini Pak ya. Siap. Tapi sekarang alhamdulillah sudah normal kembali. Nah, gitu sobat Banten Story. Jadi jangan mentang-mentang diberikan kebebasan untuk punya anak berapapun, punya anak sebanyak mungkin, nggak. Lebih baik dipersiapkan dengan matang ya Pak ya. Iya, benar pemirsa Banten Story, saya sampaikan ya terkait dengan tagline. Dulu tagline-nya adalah 2 anak cukup. 2 anak lebih baik. Sekarang tagline-nya kita rubah lagi, yaitu 2 anak lebih sehat. Nah, 2 anak lebih sehat, tagline baru Pak ya. Iya. Pak, untuk program Bangga Kencana itu apa sih Pak? Saya untuk mungkin sobat Banten Story pengen lebih tahu gitu Pak. Ya, Bangga Kencana itu adalah panjangan dari pembangunan keluarga. Itu ya. Pembangunan keluarga, kemudian kependudukan dan keluarga berencana. Itu sebenarnya. Jadi pembangunan keluarga, kependudukan dan program keluarga berencana. Jadi balik lagi ke ini Pak ya. Iya. Pak, kalau stunting program dan langkah apa yang sudah dilakukan oleh dinas untuk mungkin dari tahun-tahun ke tahun atau sampai tahun ke depan? Iya. Ya baik pemirsa Banten Story ya terkait dengan pencegahan, penanganan, penurunan stunting, tentu ini merupakan salah satu program nasional yang sedang tren sekarang ini. Oleh karena perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan percepatan penanganan penurunan stunting, ini adalah pemerintah sudah mengeluarkan regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Gitu. Oleh karena langkah apa yang sudah kita lakukan, bahwa perlu kita sampaikan penanganan stunting ini adalah merupakan penanganan yang terpadu. Yang terpadu, komprehensif di semua OPD yang terkait, bersama-sama kita menangani percepatan penurunan stunting. Oleh karena apa yang sudah kita lakukan di Pemda Kabupaten Serang sesuai dengan mekanisme dari pusat, bahwa di Pemda Kabupaten Serang sudah melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama tentu kita kemarin sudah melaksanakan rapat koordinasi tim audit stunting. Kemudian insya Allah hari Senin tanggal 13 kita akan melaksanakan rempug stunting,
yang insya Allah akan dihadiri oleh Ibu Bupati Kabupaten Serang, Pak Wakil Bupati, kemudian Pak Ketua DPRD Kabupaten Serang, serta OPD-OPD terkait yang berkaitan dengan penurunan stunting, termasuk para kepala puskesmas se-Kabupaten Serang, kemudian para camat, termasuk para kepala desa. Insya Allah kita akan bersama-sama bagaimana merumuskan untuk penanganan percepatan stunting di Kabupaten Serang. Nah Pak, sedikit guyonan ya Pak ya kan, katanya 2 anak lebih baik. Iya. Dari 1 istri. Kalau misalnya istrinya 2 atau 3 Pak gimana Pak? Takut kan pasal besarnya ada yang anaknya 2, istrinya 2, ada yang 3. Gitu ya. Ya kan begini, sering saya mengatakan itu kan satu guyonan, dan itu bukan saja guyonan, yang kadang-kadang seperti itu. Artinya begini, cara berpikir kita adalah bagaimana siapapun kita, siapapun orang, ketika akan membangun sebuah keluarga, yang pasti dalam konsep dirinya, konsep batinnya, dia ingin membentuk keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah, siapapun itu. Terlepas dari persoalan itu adalah persoalan, badai, hambatan, rintangan pasti ada dalam keluarga itu. Iya. Oleh karena saya pikir terkait yang tadi punya anak 2 tapi dari 2 beda 2 istri gitu. Ya, oleh karena yang terpenting bagaimana kita sesungguhnya membangun keluarga berkualitas dalam keluarga kita. Iya. Nah, Pak Kadis, jadi gini Pak. Nah, ini mungkin menurut kami sangat menarik nih Pak ya. Ya. Kalau yang dinamakan dengan kesetaraan gender itu gimana? Apa itu maksud program tadi? Iya. Ya, baik pemirsa Ban Story yang saya banggakan, ya mungkin kita istilah gender sering kita mendengar, tetapi apa sih ruhnya gender itu? Ya, benar. Ya oleh karena sering kita mendengarkan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan misalnya. Oleh karena perlu kita pahami ada sebuah batasan bahwa kesetaraan gender itu adalah satu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menurut keilmuan, menurut teori adalah ada hal-hal yang sama. Ya, contoh begini, ketika kita melihat, mendengar bahwa seorang pimpinan bupati ada perempuan, ada laki-laki. Artinya di situ perempuan setara dengan laki-laki. Setara dengan laki-laki, dia juga punya berhak dalam dalam pekerjaan, kedudukan dalam pemerintahan dan hukum kan sama. Oleh karena tentu dalam hal-hal tertentu laki-laki dan perempuan punya kesetaraan. Tetapi ingat, secara kodrati harus kita pahami, harus kita sadari secara kodrati bahwa perempuan adalah melahirkan. Laki-laki tidak bisa melahirkan. Perempuan punya rahim, laki-laki tidak punya rahim. Dan itulah kodrati yang harus kita manai sebuah hakikat. Iya gitu Pak ya. Jadi yang dimaksud oleh kesetaraan gender itu bahwa perempuan dan laki itu setara gitu Pak ya. Setara. Nah, kalau semisal Pak, setelah adanya program seperti ini, apakah boleh lelaki atau seorang suami, ya ini kan santai ya Pak ya, menyuruh istrinya untuk bekerja, tapi istrinya nggak mau bekerja gitu Pak? Itu hal yang baik atau hal yang tidak baik Pak? Ya sesungguhnya kan kalau memang kan sebetulnya setara itu, itu setara. Kalau memang seperti itu, kita kembalikan kepada fungsi. Dalam fungsi keluarga, laki-laki sebagai pemimpin, benar. Istri sebagai anggota keluarga. Ya oleh karena kalau memang kondisinya posisi kita sebagai kepala keluarga, ya kita juga harus memiliki tanggung jawab. Benar. Gitu. Jangan maksa istri untuk kerja. Tetapi dalam konteks kebersamaan, membangun harmonisasi keluarga, ya kita juga punya hak perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi niatnya untuk membantu ekonomi keluarga Pak. Untuk balik lagi ke KB nih Pak.
kan banyak yang menyalahgunakan KB Pak ya. Maksud menyalahgunakan tuh karena KB tidak ingin punya anak dulu semisal gitu Pak. Akhirnya ber-KB dan mungkin lebih ke obatnya gitu tuh. Nah kalau gitu lebih tepatnya boleh atau tidak Pak sebenarnya? Apa lebih baik udahlah punya anak aja dulu gitu? Ya kan gini, bagus nih, kan gini ya, sering saya canda bergurau ya, kan gini, ada istilah pantun, bumbu dapur untuk camilan ada tomat dan merica, gitu. Atur jarak kelahiran agar istri tetap sehat dan ceria, gitu. Yang maksudnya kita atur, yang dimaksud pengaturan kelahiran itu adalah contoh begini. Ketika ada pasangan muda yang baru berkeluarga, baru menikah, usia perempuannya misalnya nih masih di bawah 17 tahun. Maka dari aspek program patut kita memberikan advokasi kepada keluarga dimaksud agar jangan dulu memiliki anak. Tetapi adalah kita harus atur dengan apa? Dengan PAP programnya. PAP penundaan anak pertama. Gitu PAP maksudnya. penundaan anak pertama. Dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek dengan pil, dengan kondom. Itu kan salah satu upaya kita. Iya benar, Pak. Agar misalnya tadi suaminya masih muda, dari aspek kesehatan, dari aspek medis kan dia belum siap untuk melahirkan secara medis. Oleh karena upaya kita penundaan anak pertama. Seperti itu langkah-langkah kita yang kita advokasi kepada pasangan usia subur. Jadi lebih baik pakai program itu Pak ya. Iya. Karena banyak Pak ya yang belum siap udah punya anak, akhirnya anak mungkin terlantar atau kekerasan kepada anak kan gitu. Iya. Benar-benar banget tuh. Jadi jangan buru-buru tuh. Pak, karena mungkin kan COVID sudah pelan-pelan mereda Pak ya. Iya. Ada program unggulan apa sih Pak untuk kedepannya? Untuk mungkin yang lagi sedang dijalankan? Ya, baik pemirsa Ban Story yang berbahagia. Tentunya dalam rangka kita melaksanakan sebuah tugas, sebuah kedinasan, tentunya kita ada sesuatu yang dibanggakan. Sehingga berdampak pada sebuah pemerintah daerah Kabupaten Serang. Oleh karena tentu Dinas DKBP 3 Kabupaten Serang terkait dengan program-program yang berdampak pada output dan program unggulan adalah diantaranya bahwa sudah familiar bahwa kita di Kabupaten Serang sedang merancang sekarang menuju perkembangan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya kita belum mendapat predikat KLA, kita sudah mendapat KLA yaitu kategori Pratama, dan insya Allah tahun sekarang kita sudah melaksanakan verifikasi penilaian, dievaluasi oleh tim pusat, oleh tim Kementerian Perempuan, dan Kabupaten Serang dinyatakan memiliki poin yang sangat luar biasa. Sehingga mereka akan turun satu tahap lagi, akan melakukan verifikasi lapangan dalam rangka melaksanakan proses peningkatan kategori Kabupaten Layak Anak. Insya Allah dari KLA kategori Pratama menjadi KLA kategori Madya. Dan insya Allah sudah kami persiapkan, tinggal satu langkah ini, mudah-mudahan terkait dengan penghargaan KLA, semua jejaring kita solid tentunya atas dukungan support dari pimpinan daerah, dari Ibu Bupati, dari Pak Wakil Bupati, dari Pak Sekda, dan semua OPD serta jejaring Kabupaten Layak siap mensupport penuh dalam rangka peningkatan penghargaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Serang. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa program-program unggulan di Kabupaten Serang ini juga kita yang merupakan bagian tugas kita, antara lain kita memiliki program isbat nikah. Isbat nikah. Ya, kita tahu bahwa program isbat nikah itu merupakan program unggulan Kabupaten Serang. Ibu Bupati support bagaimana ingin membantu
masyarakat Kabupaten Serang yang termasuk masyarakat yang tidak mampu, tetapi mereka tidak memiliki dokumen akte nikah. Oleh karena Ibu Bupati, Pemda Kabupaten Serang adalah concern bagaimana membuat sebuah program isbat nikah yang pada hakikatnya ketika mereka dilaksanakan isbat nikah adalah merupakan Pemda melindungi hak-hak istri dan anak dalam kepastian hukum. Dan alhamdulillah terkait dengan program ini, tahun ini kita dapat penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang langsung diterima oleh Bupati Kabupaten Serang. Banyak hal lain lagi yang merupakan program unggulan, tapi nanti kita bersesi. Mungkin kita bisa berjumpa lagi dalam program yang lain bersama Banten Story tentunya. Terima kasih. Keren. Ternyata keren banget ya Pak ya, ini program-programnya. Baik Pak, sudah cukup kami sudah tahu lah beberapa program-program yang sudah Bapak jelaskan. Mungkin penonton Banten Story juga sudah jadi tahu Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah ada di sini. Saya Boy Muhammad dan Bapak Haji Tarkul Wasid mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari Banten Story undur diri. Terima kasih.